Inspirasi Indonesia. Melanjutkan perjalanan sore ini, Urban akan mengajak Anda untuk menengok proses pembuatan keripik singkong. Nah, Anda semua pasti sudah tidak asing lagi kan dengan cemilan yang satu ini? Ini kayak ini tempatnya nih. Pokoknya ini mau maju bersama ya. Permisi Ibu. Halo, aku Febri dari Urban. Nggak apa-apa, aku denger dari itu seru banget nih, kayaknya lagi pada ketawa-ketawa. Seru banget nih. Lagi ngupas singkong ya? Iya. Tapi sebentar Bu, aku nyapa dulu di rumah nih. Hai, masih bersama saya di Urban dan sekarang saya sudah bersama ibu-ibu cantik ini yang lagi pada ceria nih. Dari tadi saya denger loh suara dari sana. Ketawa-ketawa Ibu ya. Seru, lagi ngapain sih kira-kira mereka ini? Nah Ibu, ini lagi ngupasin singkong. Nah, kita tanya-tanya yuk, kira-kira ngupasin singkong ini untuk apa ya? Yuk, kita ngobrol-ngobrol. Ibu Mardiah, ini ngapain dikupasin singkongnya ini buat apa nih? Buat keripik singkong, Mbak. Gitu, oke. Kami memang membuat keripik singkong ini bekerja sama ibu-ibu ini gitu. Jadi saya itu memberdayakan ibu-ibu yang biasanya cuma ngumpul-ngumpul ngerumpi ada manfaatnya. Sekarang alhamdulillah. Sekarang ada manfaatnya. Oke. Jadi ini bikin keripik singkong ya? Oh, ini apakah ada singkong-singkong khusus yang dipilih nih untuk membuat keripiknya? Kalau singkong khusus ini pasti ya Mbak ya. Kita singkongnya besar. Tidak pakai gitu. Kalau kami kan ambil dari diameter tengahnya Mbak. Oh gitu, diameter tengahnya ya. Jadi yang singkongnya seperti ini bisa kami ambil gitu. Oh, jadi besar-besar semua. Saya heran, sebut besar-besar kok ibu-ibu ini ketawa, kenapa ya? Tapi memang yang besar tuh lebih enak singkongnya ya. Yang besar lebih enak singkongnya. Oke. Bengkok irisnya susah. Saya mau ngambil singkong yang paling besar nih. Mana tadi singkongnya? Ini mantap. Besar sekali singkongnya. Oke. Ini seperti ini ya, seperti apa namanya? Seperti lobak yang besarnya ya. Dengan penuh keceriaan, para ibu kreatif ini serius membersihkan singkong hingga tidak ada lagi kulit yang menempel. Tiap irisan mereka perhatikan ukurannya agar nantinya bisa menjadi keripik yang gurih. Pemilihan singkong pun tidak boleh sembarangan. Ada syarat tertentu agar keripik yang dihasilkan mempunyai rasa yang sama. Dan singkong yang saya pegang ini ukurannya besar sekali nih ya Bu ya? Iya. Ini berarti berapa kilo nih Bu? Ini berapa kilo? Ya tergantung besar. Kalau ini ada setengah kilo Mbak. Sekilo mungkin 2 atau 3. Oh gitu. Berat ini. Oke, nah untuk mendapatkan singkongnya sendiri dari mana nih Bu? Ini kami pesan dari pasar. Terus dari pengepul. Karena memang kita belum punya lahan khusus lahan khusus yang kita butuh singkong itu gitu. Jadi dari pengepul dari pasar. Wah, ini ngomong-ngomongin soal keripik singkong, biasanya kita sudah banyak nih melihat yang namanya keripik singkong dijual di pinggir jalan. Saya mau tahu tapi ini apa sih bedanya keripik singkong yang di sini sama di pinggir jalan? Katanya yuk, apa nih bedanya nih Bu? Bedanya sih nggak terlalu banyak ya. Memang ini dikerjakan oleh ibu-ibu PKKR 05 dan dikerjakan secara manual Mbak, belum pakai mesin gitu. Ya dengan alat-alat yang sederhana. Tapi ibu-ibu bisa menghasilkan keripik singkong yang enak. Oke, untuk bumbunya sendiri nih, ada nggak yang membuat rasanya jadi spesial? Rahasianya apa sih bumbunya? Kalau untuk rasa bumbu spesial, kita nggak ada yang dirahasiakan Mbak. Cuma garam aja, karena memang kita mengutamakan originalnya ya. Benar-benar rasa asli dari singkongnya. Berbeda halnya dengan keripik singkong yang disajikan dalam kemasan bermerek, cemilan tradisional yang dibuat oleh para ibu di sini lebih mengutamakan proses penguatan rasa secara manual. Beberapa di antaranya ada yang dibuat dengan rasa yang gurih, manis, bahkan balado pedas. Ibu, ini kan lagi dikupas nih sekarang ya. Ibu Maria bisa nggak diceritakan bagaimana sih proses pembuatannya sampai jadi keripik singkong nih Bu? Oh gitu. Singkong setelah dikupas, bersih, lalu dikukus selama 30 menit. Setelah matang, diangkat, terus diiris langsung dijemur. Setelah dijemur baru kita proses penggorengan. Oh gitu. Jadi masih menggunakan ini ya, cahaya matahari untuk mengeringkannya ya. Oh, ternyata seperti itu. Ada proses perendamnya juga Bu mungkin ya? Kalau direndam itu tidak, kita langsung ditaburin garam. Oh, jadi digoreng dulu baru ditaburin garam. Biasanya kan kalau bikin singkong goreng garam dulu ya, direndam ya. Ini enggak ya?
Setelah digoreng langsung ditaburin garam. Oh gitu, oke. Lalu untuk ininya sendiri, ukuran dari memotongnya sendiri kan diiris-iris nih Bu. Ada nggak bedanya dari keripik singkong biasa nih? Kalau ukurannya kita tergantung singkong panjang singkong ini aja. Nanti kan kalau proses pendek atau panjang itu nanti kalau penjempuran itu bisa patah dia gitu. Oh, Jadi oke. memang singkong sepanjang ini ya kita iris sepanjang ini gitu lah. Oh begitu. Iya. Bu biasanya ngejualnya gimana nih Bu prosesnya? Ada yang datang sendiri, ada yang mau pas jual lagi, seperti itu Mbak. Terus ada yang juga dititip ke warung gitu. Jadi memang pembeli itu sudah datang sendiri ke sini, baik itu buat konsumsi sendiri atau yang mau buat jual lagi. Wah, ini pasti dengan suasana sore yang seperti ini nih pasti nikmat banget nih kalau kita makan keripik singkong sambil ditemani secangkir teh hangat gitu ya. Mantap banget. Karena proses pembuatannya dilakukan dengan simpel, rasa yang dihasilkan juga tentu lebih alami. Dan kealamian rasa inilah yang membuat karya ibu-ibu ceria ini banyak digemari. Nanti kalau misalnya ngeliat ibu-ibunya dari tadi ngupas, terus saya udah ngajak ngobrol, nggak enak nih kalau nggak ngebantuin nih. Boleh nggak Bu, aku ikut ngebantu Ayo ngupasnya? silakan Mbak. Boleh ya? Singkong yang besar ada di depan saya. Saya ambil ya Bu ya. Ini dia singkong yang besar. Wah, yang ini bengkok nih. Saya bisa motongnya nggak ya kalau bengkok gini nih? Kalau bengkok irisnya nggak enak. Oke, saya coba dulu kalau nggak penasaran nih. Au! Pura-pura. Wah, seru banget nih. Nah, ini karena berhubung berbahaya nih, saya sepertinya butuh konsentrasi tinggi untuk memotong atau mengupas kulit singkongnya. Jadi saya nggak boleh sambil ngobrol, karena pisahnya tajam banget. Nah, kalau gitu, saya lanjut lagi nih untuk ngupasnya sambil ngobrol-ngobrol dan tertawa-tawa dengan ibu-ibu cantik ini. Sampai di rumah jangan kemana-mana, tetap di Urban, karena Urban akan segera kembali untuk Anda.